Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tahhir qulubana 'anil nifaq. Allahumma shaffi qulubana kama shaffaita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul dan najata minan nar amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, yaitu hari-hari di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah, anugerah Allah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan dambaan bagi setiap muslim yang hatinya sambung kepada Allah. Harapan bagi semua muslim yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang mukmin selalu menginginkan adanya bulan ini sepanjang tahun. Adanya hari-hari di bulan Ramadan ini sepanjang tahun. Berbeda dengan orang yang hatinya tidak sambung kepada Allah, menganggap bahwa bulan Ramadan adalah masalah bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang terpenuhi dengan kebahagiaan, cinta, kasih sayang di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kita teruskan kajian kitab Al-Minnah Husaniyah ala Wasiyatil Matbuliyah karangan Imam Asy-Sya'rani. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ila an qala wa rawa Ibnu Abi Syaibah ma min adamiyyin illa wa liqalbihi baitan fi ahadihima al-malaku wa fil akhari asy-syaitanu fa idza dzakara Allah ta'ala khanas wa idza lam yadhkurillah ta'ala wada'a asy-syaitanu minqarahu fi qalbihi wa waswasa lahu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada Bani Adam kecuali di hatinya ada dua tempat, ada dua rumah. Nah, kalau bahasa lain dalam beberapa riwayat itu ada qarin, gitu. Dua tempat ini fi ahadihima al-malaku wa fil akhari asy-syaitan. Salah satunya adalah malaikat dan satu lainnya adalah syaitan. Jadi di dalam jasad kita ini ada dua qarin, satu malaikat, satu syaitan. Maka tidak heran kadang-kadang mereka membisiki, malaikat membisiki kita untuk kebaikan, syaitan membisiki kita untuk kemaksiatan. Sehingga di saat masuk waktu zuhur, maka malaikat berkata cepat-cepat ke masjid sholat zuhur. Syaitannya jangan, waktunya masih panjang. Nah, bisikan-bisikan ini selalu ada pada diri kita. Nah ini. Oleh karena itu, kita ini harus selalu waspada. Nah, kenapa? Kadang bisikan malaikat lebih kuat, kadang bisikan syaitan lebih kuat. Nah, bagaimana supaya bisikan malaikat itu kuat? Maka Nabi Muhammad mengatakan fa idza dzakarallah ta'ala khanas. Jika seorang hamba mengingat Allah khanas, maka setan tersebut akan pergi, menjauh. Disebut nama Allah, menjauh. Lari berbirit-birit, ketakutan. Di saat hambanya istighfar, setannya merasa sakit. Bahkan punggungnya patah. Kalau ada yang menyebut nama Allah, ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, wa idza lam yadhkurillah ta'ala wada'a asy-syaitanu minqarahu fi qalbihi wa waswasa lahu. Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, maka syaitan meletakkan parunya di hatinya, coba. Kemudian wa waswasa lahu, dan menggoda hamba tersebut. Nah ini. Sehingga dari sisi setan lebih kuat lagi. Makanya para hamba-hamba Allah itu mereka selalu berzikir kepada Allah. Dimanapun berada, selalu ingat kepada Allah.
Kalau zaman dahulu itu pegangannya santri, pegangannya orang muslim itu tasbih. Jadi megang tasbih, ingat Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada beberapa orang itu di saat kerja itu hatinya sambung kepada Allah sehingga tidak tergoda dengan setan, sehingga dia tidak dikendalikan oleh setan. Kenapa? Karena janib sisi malaikat kuat. Nah ini makanya kenapa kok kita diperintahkan oleh Allah untuk duduk di tempat-tempat kebaikan, majelis zikir, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, majelis istighfar, majelis-majelis sholawat dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Supaya dari sisi malaikat itu lebih kuat untuk mengendalikan kita, untuk mengarahkan kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang sering duduk di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang nggak ada faedahnya, maka di sini setan lebih kuat untuk memengaruhi hamba tersebut. Nah ini. Warawa Ibnu Hibban. Sayu'lamu ahlul jam'i min ahlul karam. Qila wa man ahlul karam? Qala ahlu mujalasati dzikir. Nah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Sayu'lamu ahlul jam'i min ahlul karam. Orang-orang yang berkumpul di mahsyar nanti akan diketahui dari orang-orang yang mulia. Jadi sayu'lamu. Jadi diberitahu orang-orang yang duduk di orang-orang yang dikumpul di mahsyar nanti diberitahu tentang orang-orang yang mulia. Qila wa man ahlul karam. Rasul tanya, ya Rasul, siapa orang-orang yang mulia itu ya Rasulullah? Karena kalau di padang mahsyar itu kan tempat semua makhluk Allah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai muncul pertanyaan dari Siti Aisyah untuk Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti semua makhluk Allah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan memakai pakaian itu telanjang. Dijawab oleh Nabi, ya Aisyah, mereka dalam keadaan telanjang semuanya. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak memandang satu dengan lainnya ya Rasulullah? Maka suami dia tidak memikirkan itu karena takutnya, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya di padang mahsyar. Matahari ada di atas kita sejengkal, jadi orang nggak berpikir sampai ke sana, nggak mikir orang di sampingnya itu ada orang, nggak berpikir, tapi semua berpikir tentang dirinya sendiri, tentang amal yang dia lakukan di dunia, tentang keselamatan dirinya, tidak memikirkan orang lain, sudah lupa semuanya. Nah ini, saking takutnya. Nah ini. Maka Rasulullah berbicara, orang-orang yang mulia itu siapa ya di padang mahsyar itu, sampai kok diberitahukan kepada mereka. Qala ahlu mujalasati dzikir, orang-orang yang sering hadir di majelis dzikir. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Masya Allah. Kita mohon kepada Allah, kita termasuk orang ahli majelis dzikir. Makanya kalau ada dzikir-dzikir majelis ratibul haddad, majelis ratibul atas, majelis ratib apa, dzikir, istighfar, kita usahakan untuk hadir. Jangan sampai ada bahasa, ngapain kok habis-habisin waktu zikir terus majelis terus. Nah, justru itu supaya apa? Supaya dari sisi malaikat ini yang lebih mengendalikan kita, bukan dari sisi setannya gitu. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Amin. Jadi kadang-kadang ada orang itu dia tidak menyadari bahwa dalam kehidupannya itu banyak masalah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia jarang hadir di majelis zikir.
Sehingga yang ada itu dia tidak menerima atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau dia sering hadir di majelis zikir, maka akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan, akan timbul yang namanya qanaah, menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang juga sering hadir di majelis zikir tapi nggak ada asar, nggak ada pengaruh, sering rumpi, sering ini, sering itu. Nah, tapi bukan berarti Anda meninggalkan majelis zikir. Gitu. Nanti akan dibahas oleh Ibnu Athaillah tentang orang-orang yang hadir di majelis tapi nggak, orang-orang yang hadir di majelis zikir tapi nggak hadir hatinya. Apakah dia meninggalkan zikir atau tetap hadir meskipun nggak hadir? Nanti akan diterangkan oleh Ibnu Athaillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan orang-orang mulia di mahsyar itu, dan orang-orang mulia itu adalah orang-orang yang sering hadir di majelis zikir. Jadi punya posisi, punya kedudukan di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan orang-orang ini. Wa rawa Abu Dawud bi an aquda, sabda Rasulullah, li an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min sholatil ghada hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Li an aquda, sungguh kami akan duduk. Li an aquda, sungguh kami akan duduk bersama kaum yadhkuruna Allah ta'ala, yang selalu ingat kepada Allah. Jadi kita duduk bersama kaum, bersama orang-orang, tapi duduknya bukan ngerumpi, berzikir kepada Allah, astagfirullah, baca istighfar, baca sholawat, atau baca Quran bersama. Kata Nabi Muhammad, duduk yang seperti ini itu lebih aku cintai. Tapi duduknya min sholatil ghada, dari sholat subuh sampai muncul matahari. Ahabbu ilayya, kata Nabi Muhammad, itu lebih aku cintai min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, daripada aku memperdekakan 4 budak. Coba bayangkan berapa harganya satu budak itu. Mahal. Bukan murah, bukan 1 juta, 200 juta, bukan, mahal. Artinya Anda bisa bersedekah dengan miliaran gitu. Dengan Anda duduk min sholatil fajri hatta tatul asyams, dari sholat fajar, sholat subuh sampai munculnya matahari. Ini gambaran dari Nabi Muhammad tentang kemuliaan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Karena manusia itu kalau tidak digambarkan dalam bentuk yang nyata, mereka itu bertanya-tanya. Jadi kok bukan berarti digambarkan bahwa pahalanya lebih dari orang yang memperdekakan 4 budak itu, bahwa bentuknya seperti itu tidak, itu hanya sekedar gambaran tentang besarnya dan agungnya kebaikan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah dari sholat fajar sampai munculnya matahari. Dan pada riwayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Artinya seorang itu bisa melakukan ibadah haji dalam hidupnya itu lebih dari 100 kali, 200 kali, 300 kali bisa. Bahkan sampai 1000 kali pun bisa. Haji itu hanya setahun sekali, tapi dia mendapatkan pahala itu bisa sampai 100 kali gitu. Nilai hajinya 100 kali, 1000 kali bisa, dengan cara yang disebutkan oleh Muhammad SAW. Itu duduk di setelah subuh sampai
munculnya matahari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghanimatu majlisidz dzikr wa Imam Ahmad ghanimatu majalisidz dzikri al jannah. Allahu akbar. Coba rampasan majlis dzikir adalah surga. Maksudnya apa? Hadiah. Hadiahnya atau yang ia dapatkan di majlis dzikir adalah surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kebaikan yang mengantarkan kita menuju surga Allah tanpa harus kadang-kadang susah payah. Nah, bahkan di sini Rasulullah menyebut ghanimah, rampasan. Jadi kalau orang bekerja kemana ke Jakarta, kemudian pulang, yang diharapkan oleh istrinya adalah mendapatkan uang banyak, harta benda yang banyak. Nah, sama di sini, Anda datang majelis zikir, apa yang Anda dapatkan? Anda dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ghanimah, dapat hadiah, dapat sesuatu yang mulia. Nah, ini bukan tangan kosong, tapi ada sesuatu yang agung. Tapi ini akan diberikan oleh Allah di akhirat, bukan di dunia. Karena surga itu adanya di akhirat, bukan di dunia. Kalaupun ada gambaran tentang surga di dunia, seperti hadis-hadis yang sebelum tentang majelis zikir, itu adalah taman-taman surga, itu adalah gambaran tentang kemuliaan. Karena surga itu dianggap mulia, surga itu dianggap indah. Keindahan orang yang berzikir. Nah, kok bisa ya mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, sebagaimana orang yang di surga mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Nah, itu. Jadi di saat Anda datang ke masjid zikir, Anda mendapatkan sesuatu bukan dengan tangan kosong. Apa itu surga? Dan diterimanya di saat Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam, wa hadzal haditsu wa amsaluhu yulhaqu bi darajatil amri. Lianna kulla fi'lin madahahu syari'u aw madaha aw mudiha fa'iluhu li ajlihi aw wu'ida 'alaihi bi khairin ajilin aw ajilin fa huwa ma'murun bihi lakin taraddada bainal ijabi wan nadab. Syekh Izzuddin Abdussalam mengatakan hadis ini dan yang sepadanya itu dimasukkan dalam kategori perintah. Hanya perintah untuk berzikir kepada Allah. Kenapa kok masuk kategori seperti perintah Allah? Bukan sekedar amalan biasa. Karena setiap perbuatan yang mana syari' agama Allah itu memujinya atau pelakunya itu dipuji karena perbuatan tersebut, atau pelakunya itu dijanjikan dengan kebaikan baik secara cepat ataupun yang akan datang, maka perkara yang pelakunya dipuji itu masuk kategori sesuatu yang diperintahkan. Hanya saja perintah ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, tapi tetap bahwa hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat yang berkaitan dengan berzikir itu masuk kategori perintah, baik perintah wajib ataupun perintah sunnah. Sehingga banyak hadis-hadis Rasulullah yang membicarakan hal ini. Karena pentingnya. Nah, ini. Kenapa sholat ditatah oleh Allah sampai 5 kali? Yang dulunya sampai sebelumnya 50 kali. Supaya ingat terus kepada Allah. Karena setan ini adalah musuh kita yang tidak bisa kita lihat. Sehingga dibutuhkan untuk mengingat kepada Allah. Nabi Musa 50 kali. Umat Nabi Muhammad 5 kali ditata.
Coba bayangkan. Pertama, sholat subuh, fajar. Siang itu subuh. Antara subuh sampai zuhur itu penuh dengan kesibukan ini. Sehingga banyak lalainya, maka diingatkan dengan sholat zuhur. Ingat lagi kepada Allah. Ya kerja ini sibuk sekali. Kadang dia bersentuhan dengan orang, gesekan dengan orang. Nah, maka diingatkan dengan sholat zuhur. Agar dia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah lagi. Setelah itu waktu istirahat, zuhur dan asar. Ini sana sini ngobrol ini. Itu juga perlu diingatkan dengan sholat asar. Antara asar dan maghrib itu juga sama, agak sedikit panjang. Nah ini. Maka diingatkan dengan sholat maghrib. Nah, maghrib sama isya, maghrib isya ini sedikit ya kan di situ banyak orang itu biasanya santai-santai. Makanya kalau Anda lihat di televisi itu waktu yang sangat mahal. Orang sedang santai dengan keluarganya, ingin menikmati hidup, ingin bahagia, nah itu antara maghrib dan isya lagi santai-santai sambil menunggu waktu isya untuk tidur, menunggu waktu tidur sehingga waktu-waktu ini sangat bahaya sehingga diingatkan antara maghrib dengan isya, diingatkan dengan sholat isya. Tapi antara isya dan subuh panjang. Kenapa? Karena biasanya orang tidur nggak berbuat maksiat. Orang tidur sudah nggak ada urusan dengan ingat kepada Allah, kan dia tidur. Kecuali kalau orang yang hatinya sambung kepada Allah itu meskipun dalam hal itu dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara zahir aktivitas zahir nggak ada di malam hari itu, karena itu waktu tidur. Nah ini, makanya agak panjang antara isya dan subuh. Agak panjang sekali sehingga bangun subuh diingatkan dengan sholat subuh. Supaya apa? Nanti memulai aktivitasnya sudah dengan iman kepada Allah. Aktivitas pekerjaan itu kan dimulai dengan setelah sholat subuh. Nah sebelum aktivitas diingatkan dengan Allah melalui sholat subuh. Nah, dan seterusnya. Nah jadi agama pun menata dengan ini supaya manusia itu stabil imannya, stabil hubungannya dia dengan Allah, stabil keadaannya. Ya, bukan dalam kondisi pusing, dalam kondisi panik, dalam kondisi apapun. Nah ini kan perlu diingatkan gitu loh, untuk menstabilkan orang tersebut dengan melakukan sholat. Nah, tapi di balik itu ada kekurangan tadi itu. Ada tambahan-tambahan zikir-zikir di luar 5 waktu tersebut untuk menguatkan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi bahwa setan itu tidak ada di hadapan kita. Musuh yang paling bahaya adalah di saat ketika kita menemukan musuh yang tidak bisa kita lihat, yang tidak ada di hadapan kita, tapi dia tahu kita. Ini sangat bahaya. Kita tidak tahu. Ini musuh dalam selimut namanya. Tapi ada dalam kita terus. Musuh itu tidak bisa kita lihat, tapi ada terus. Itulah setan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya dari godaan-godaan setan, dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditetapkan iman kita dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah pada seterusnya hari berikutnya kita akan teruskan kajian kitab ini yang akan membahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.